Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, Horas, dan selamat pagi. Banyak orang kehilangan sukacita di dalam menjalani kehidupan ini karena berbagai tekanan, persoalan, atau masalah maupun pergumulan, baik dalam bidang keuangan, keluarga, dan pekerjaan, sehingga membuat kepala semakin pusing, stres, dan tidak tenang di dalam menjalani kehidupannya. Beban persoalan yang makin berat membuat jiwa seseorang dapat terganggu, dan di dalam jiwa yang tertekan tidak ada lagi sukacita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita akan selalu indah tanpa adanya penderitaan. Dalam kenyataan hidup kita selalu ada masa senang dan susah, atau masa sukacita dan duka cita atau penderitaan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Masa penuh sukacita dan senang merupakan masa-masa yang dapat dengan mudah untuk kita lalui. Tetapi bagaimana dengan masa-masa yang penuh dengan pergumulan? Mampukah kita menjalaninya? Atau kepada siapa kita memohon kekuatan? Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020, bertemakan jiwa yang tertekan segeralah datang pada Tuhan. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, buasa saya itu kiho alitodiku, jala saya rusak di bagasan ahu, hapusi madebata, ai saya na pujioku dope ibana, hatuau ni bohiku jala debataku. Bapak Ibu yang terkasih, saat jiwa kita tertekan, maka semuanya menjadi serba tidak menentu. Apa saja yang kita lakukan selalu mengalami kesalahan. Dan keadaan ini sepertinya seringkali menimpa kehidupan banyak orang. Tertekannya jiwa kita membuat kita cepat menjadi lelah dan tidak ada semangat untuk memulai kehidupan ini. Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan yang buntu. Situasi inilah yang sering digunakan oleh si iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang, sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihani diri sendiri atau merasa sudah tidak ada lagi pertolongan baginya. Kita tidak lagi mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Dengan kata lain, kita berputus asa dan menjadi tawar hati, merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana pemazmur sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesakkan jiwanya oleh karena perbuatan dan tindakan orang-orang yang tidak adil, yang tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus-menerus mengejar dirinya. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Terkadang Tuhan memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat, lebih mengerti dan mengetahui akan keberadaan Tuhan. Pemazmur memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah-tengah masa-masa yang sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, maka mata kita harus hanya terfokus kepada Tuhan saja atau memandang Tuhan saja. Itu jauh lebih bermakna daripada mata yang tertuju kepada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Berharap, bersandar, atau bergantung serta mengandalkan Tuhan saja yang menjadi penolong dalam kehidupan pemazmur tentu akan melepaskannya dari setiap kemelut persoalan hidup.
Keyakinan akan kuasa Tuhan inilah yang menenangkan hati pemazmur dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita sebagai orang percaya juga seringkali diwarnai dengan tekanan. Pergumulan hidup membuat kita merasa tidak berdaya. Firman Tuhan pada kitab Mazmur ini mengajak kita untuk tetap berharap kepada Tuhan saat kesulitan melanda kehidupan kita. Bisa jadi kesulitan itu harus kita jalani sebagai pendewasaan iman kita. Tetapi marilah kita memiliki hidup yang tetap senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan mengalami anugerah damai sejahtera yang daripadanya. Pandanglah Tuhan yang jauh lebih besar dan berkuasa untuk membebaskan kita dari setiap belenggu masalah yang kita hadapi. Jadikan Dia sebagai sumber sukacita, kegirangan untuk bangkit kembali dari persoalan kehidupan, serta lepaskan semua kegundahan dan kegelisahan dalam hati kita. Kiranya Tuhan menyertai dan berkati kita dalam segala aktivitas satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami, ajari kami untuk senantiasa fokus kepadamu di tengah-tengah pergumulan hidup kami, di tengah-tengah duka maupun tantangan yang kami hadapi, agar kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, juga segala aktivitas pekerjaan kami. Kiranya di waktunya Tuhan berikan buah-buah yang manis. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Engkaulah sumber pengharapan mereka, pemulihan dalam hidup mereka. Berkati pemimpin negara kami. Engkaulah yang berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanan gereja-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.